Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Igo Pradana. Dan kali ini aku akan menjelaskan beberapa kasus pelanggaran di internet. Nomor 1, ada Authorized access to computer system. Nomor 2-nya, Cyber espionage, cyber sabotage and extortion. dan nomor 3. Intellectual property, infringements of privacy. Oke, kita memasuki yang pertama. Authorized access to computer system. Latar belakang, teknologi yang semakin maju membuat kita menjadi mudah dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor yang merubah kebiasaan yang ada pada masyarakat secara global, baik dalam hal perilaku maupun peradaban yang ada. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi melalui internet, pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace atau cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Sebagai dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Kita masuk ke landasan teori. Cybercrime adalah salah satu produk dari globalisasi kejahatan, di mana kejahatan dilakukan tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Muladi dan Diah Sulistiani RS mengemukakan bahwa akselerasi transportasi, komunikasi, dan informasi modern melahirkan globalisasi teknologi yang berpengaruh terhadap globalisasi kejahatan atau globalization of crime. Lebih lanjut dikatakan kebijakan hukum pidana atau kriminal polisi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut adalah dengan warmaking criminology or harm creating on crime yang bersifat bermusuhan atau adversarialism sebagai pendekatan represif dan kombinasikan dengan pendekatan preventif mutualisme atau kebersamaan atas dasar peacemaking criminology. Dalam menanggulangi cybercrime, maka diperlukan upaya komprehensif baik melalui hukum pidana maupun melalui saluran hukum pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan, yakni bersifat pragmatis, individualistik, atau offender oriented, lebih bersifat represif, dan harus didukung dengan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi. Dengan demikian, maka penanggulangan kejahatan lebih baik dilakukan dengan menggunakan kebijakan non-penal yang bersifat preventif. Kita lanjut ke teori cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Menurut Brenda Nawati 2001, kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi.
Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam bentuk tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya, cyberspace, atau virtual space open, dimensi baru dari high-tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white-collar crime. Secara hukum di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu Undang ITE tahun 2008, yang membahas tentang tata cara pembatasan penggunaan komputer dan sanksi yang akan diberi jika terdapat pelanggaran, misal perbuatan ilegal akses atau melakukan akses secara tidak sah. Perbuatan ini sudah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Ayat 1 dengan cara apapun, ayat 2 dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3 dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Insiden serangan yang terjadi biasanya dilakukan dengan cara mencuri untuk mendapatkan sebuah informasi penting dan rahasia. Selain itu, ada juga yang melakukan insiden serangan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem. Kita memasuki teori cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dari sini, cyber law bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime. Kita diketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan rezim baru yang disebut dengan hukum cyber. Cyber law adalah hukum digunakan dalam cyberspace, dunia siber, yang pada umumnya diasosiasikan dengan internet. Dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara jaringan komputer dan jaringan komunikasi yang terhubung melalui internet mendobrak batas ruang dan waktu ini. Hal ini menjadikan cyber law sangat penting. Secara garis besar, ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu antara lain information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik, yaitu yang nomor 2, online transaction, meliputi penawaran jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Selanjutnya, right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak muncul bagi pengguna maupun penyedia konten.
Yaitu berikutnya Regulation Information Content. Sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Kemudian Regulation Online Contact. Tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor import, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Kita masuk ke pembahasan atau analisa kasus. Klasifikasi kejahatan komputer, yaitu yang pertama ada kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Yang kedua ada kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Yang nomor 3 ada pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. Yang keempat ada tindakan yang mengganggu operasi komputer. Yang kelima ada tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Kita masuk ke contoh kasus motif kejahatan. Salah satunya adalah pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tentu tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasa kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP, Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. Penyebab kasus kejahatan yang terjadi ada komputer cyber terus bertambah dan membuat resah. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer atau cybercrime. Menurut Hughes et al. 2014 seperti berikut, yaitu akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Oke, berdasarkan data yang telah dibahas, maka dapat kami simpulkan, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar motif melakukan kejahatan ini. Di samping karena uang juga iseng, kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum, termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Begitu hebatnya kejahatan ini, bahkan dapat meresahkan dunia internasional. Dinamika cybercrime memang cukup rumit, sebab tidak mengenal batas negara dan wilayah. Dari contoh kasus yang telah dipaparkan, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama saat ini, merupakan salah satu faktor kuat mengapa cybercrime saat ini sering terjadi. Meski sudah ada beberapa undang-undang tentang IT, tapi dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut masih sulit dijalani.
Kita masuk ke cyber espionage, cyber sabotage, and extortion. Pelanggaran kekayaan intelektual. IP mengacu pada pelanggaran atau pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Hak IP Anda mungkin telah dilanggar jika pekerjaan Anda yang dilindungi oleh undang-undang IP disalin atau digunakan atau dieksploitasi tanpa izin Anda. Pelanggaran HKI dapat berkisar dari pembajakan, penggunaan tidak sah, penyalinan, reproduksi atau distribusi materi yang dilindungi oleh hak IP, hingga pemalsuan yang merupakan praktik mereplikasi barang asli dengan maksud untuk menyesatkan penerima. Sementara pelanggaran kekayaan intelektual adalah masalah serius. Tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi apakah kejahatan ini benar-benar terjadi atau tidak. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotage oleh pelaku. Dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh kejahatan ini, sering disebut sebagai cyber terrorism. Teori cybercrime. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan, lack of information, masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Mengenai kendala, yakni proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar, maka tindak pidana cybercrime, maka baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan cybercrime, atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai cybercrime menimbulkan peran masyarakat dalam upaya pengawasan. Ketika masyarakat mengalami lack of information, peran mereka akan menjadi mandul. Teori cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum di dunia maya sudah sangat maju. Jonathan Rosener 1997 membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, di antaranya copyright, hak cipta, trademark, hak merek, defamation, pencemaran nama baik, hate speech, penistaan, penghinaan, fitnah, hacking, virus, illegal access, penyerangan terhadap komputer lain, regulation internet resource, pengaturan sumber daya internet,
privasi kenyamanan pribadi, duty care, kehati-hatian, kriminal liability, kejahatan menggunakan IT, procedural issue, yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Electronic contract, transaksi elektronik, pornografi, robbery, pencurian lewat internet, consumer protection, perlindungan konsumen, dan e-commerce, e-government, pemanfaatan internet dalam keseharian. Kasus motif kejahatan. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Kasus motif kejahatan. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan hacker melakukan dengan maksud sabotage ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Nomor 2 ada data forgery, merupakan kejahatan yang memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku, karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Nomor 3 ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer network system, pihak sasaran, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya database tersimpan dalam suatu sistem yang computerized tersambung dalam jaringan komputer. Yang keempat ada cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Yang kelima ada offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada webpage suatu sistem milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Nomor 6, infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Yaitu nomor 7 ada cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Tindakan anarkis begitu merekam mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker.
di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Nomor 8 ada carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit atau card kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Contoh kasus pada pemilu 2004 lalu, ada sebuah kasus yang cukup menggegerkan dan memukul telak KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu. Tepatnya pada 17 April 2004, situs KPU diacak-acak oleh seorang di mana nama-nama partai peserta pemilu diganti menjadi lucu-lucu, namun data perolehan suara tidak dirubah. Pelaku pembobolan situs KPU ini dilakukan oleh seorang pemuda berumur 25 tahun bernama Dani Firmansyah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional. Pihak kepolisian pada awalnya kesulitan untuk melacak keberadaan pelaku, terlebih kasus seperti ini adalah barang baru bagi kepolisian. Pada awal penyelidikan, polisi sempat terkecoh karena pelaku membelokkan alamat internet untuk internet protokol atau IP address ke Thailand. Namun dengan usaha yang gigih, polisi berhasil meringkus tersangka ini. Setelah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan pihak penyedia jasa koneksi internet ISP (Internet Service Provider). Beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus, yaitu yang pertama, kriptografi. Seni menyandikan data yang dikirimkan disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan, data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Nomor 2 ada internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Nomor 3, menutup servis yang tidak digunakan. Nomor 4, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tidak diundang, intruder, atau adanya serangan, attack. Nomor 5, ada melakukan backup secara rutin. Nomor 6, adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Nomor 7, perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus, mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Nomor 8, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. How to avoid cybercrime, bagaimana untuk menjaga dari cybercrime, yaitu file encryption, pastikan selalu terenkripsi end-to-end. Anti-malware, aktifkan Windows Defender, trace or erase, lacak dan hapus perangkat tak dikenal. Enable 2FA, gunakan verifikasi 2 langkah. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum
termasuk aparat, dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Kita masuk ke intellectual property or infringement of privacy. Dalam perjalanan menuju masa depan, saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat, dari perorangan sampai dengan perusahaan. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki, dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntungan dengan cara yang negatif. Adapun pihak-pihak dengan maksud tertentu yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, misalnya yang hanya mengesalkan, sampai dengan yang sangat berbahaya. Semakin mudah kita berkomunikasi dan mencari informasi, maka di dalam kemudahan tersebut juga dapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak legal. Landasan teori cybercrime, infringement of privacy, kegiatan yang berkaitan dengan teknologi komputer, khususnya teknologi internet, dengan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet, telah berhasil memudahkan manusia untuk mengetahui beragam informasi dan menghubungkan dengan manusia lainnya di berbagai belahan dunia. Meskipun begitu, tidak jarang ada oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Beberapa pendapat mengasumsikan cybercrime dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Teori cyberlaw. Cyberlaw erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi. Jadi dipengaruhi atau mempengaruhi. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia maya, cyberspace, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan.
atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan perannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa. Ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Kasus motif kejahatan. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Faktor penyebab infringement of privacy. Kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Lack of information masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan, controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Mengenai kendala, yakni proses penataan terhadap hukum. Jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana cybercrime, maka baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi atau internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Terlebih apakah kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini, karena masih banyak institusi kepolisian di daerah, baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan di satu daerah. Faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime, belum juga terwujud. Cybercrime memang sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Untuk melakukan upaya penegak hukum terhadap pelaku cybercrime, asas ini cenderung membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan guna mengungkapkan perbuatan tersebut, karena suatu aturan undang-undang yang mengatur cybercrime belum tersedia. Asas legalitas ini tidak memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana. Meskipun penerapan asas legalitas ini tidak boleh disimpangi, atau pada prakteknya asas ini tidak diterapkan secara tegas atau diperkenankan untuk terdapat pengecualian. Untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime, asas ini cenderung membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan guna mengungkapkan perbuatan tersebut, karena suatu aturan undang-undang yang mengatur cybercrime belum tersedia. Asas legalitas ini tidak memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana. Meskipun penerapan asas legalitas ini tidak boleh disimpangi, tetapi ada prakteknya asas ini tidak diterapkan secara tegas atau diperkenankan untuk terdapat pengecualian. Contoh kasus infringement of privacy.
Google telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple, Safari. Denda atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatannya di kuartal kedua. Kredit Reuters. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, FTC, adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Google menandatangani sebuah persetujuan yang menyangkut janji untuk tidak menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privasi. Tapi Google dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang menggunakan Safari Internet Browser milik Apple di iPhone dan iPads. Google mengatakan pelacakan itu tidak disengaja dan Google tidak mengambil informasi pribadi seperti nama, alamat, atau data kartu kredit. Pelanggaran privasi oleh software Windows 8 dapat mengirimkan data seluruh software yang Anda install ke server Microsoft. Nadim Kobeissi, seorang programmer sekaligus analis yang mengetahui adanya potensi pelanggaran privasi ini. Nadim menemukan Windows 8 dikonfigurasi untuk segera memberitahu Microsoft atas seluruh aplikasi yang Anda install. Tentu hal ini akan membahayakan privasi Anda sebagai konsumen. Persoalan itu ditambah dengan status Microsoft sebagai salah satu pusat pengumpulan dan pengambilan data. Status ini membuat Microsoft harus menyerahkan data konsumen yang dijadikan target oleh aparat keamanan dan hukum Amerika Serikat. Kondisi lebih buruk dapat terjadi bila Windows 8 beredar di negara yang dalam kekacauan politik atau menjadi lawan Amerika Serikat. Bahkan problem ini dapat lebih buruk jika hacker dapat mengintercept data komunikasi smart screen ke Microsoft. Hal itu mengakibatkan hacker dapat mengetahui berbagai aplikasi yang telah pengguna download dan install. Beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus. Sekarang sudah menjadi kebijaksanaan umum bahwa kekuatan, kapasitas, dan kecepatan teknologi informasi semakin cepat. Tingkat invasi privasi atau tentu saja potensi untuk menyerang privasi meningkat seiring, maka diperlukan landasan hukum untuk mengatasinya, yaitu Pasal 29. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa izin yang bersangkutan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data diri yang tersimpan secara komputerisasi. Ketika informasi tentang seseorang diperoleh di luar kehendaknya, baik dengan paksaan ataupun paksaan, hak privasi mereka telah dilanggar. Ketika orang lain membocorkan informasi kepada halayak yang lebih luas, atau informasi mereka telah diambil, privasi telah dilanggar. Sistem hukum yang berbeda menekankan aspek yang berbeda dari hak atas privasi. Banyak klaim privasi sulit dibedakan dari klaim untuk menghormati
integritas pribadi, kepribadian dan kebebasan dari campur tangan pemerintah dan agen eksternal lainnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.